Gilang, Ardi Maulisa. Siapa yang tidak hadir? Apa kabarnya? Baik. Apa doa kita buat orang yang sakit? Semoga cepat sembuh. Kalau misalnya ada siswa yang berhalangan izin, apa doa kita? Semoga cepat selesai. Oke, baik. Absen sudah kita lakukan. Kemudian kita mengingat kembali pelajaran yang minggu lalu. Pelajaran minggu yang lalu itu masalah kondisi alam Indonesia. Masih ingat? Siapa yang tahu mana yang lebih luas, lautan dengan daratan? Lautan. Nah, lautan itu ada nggak keindahan di dalamnya? Bisa ditentukan. Aku bisa menentukan laut. Lalu laut itu punya potensi apa bagi manusia? Apa potensinya untuk menghasilkan ikan? Ikan itu adalah kebutuhan untuk manusia. Ya, kita harus melihat keadaan alam sekitar. Kita bisa mengambil hikmahnya dan kita ambil juga potensi-potensi yang ada pada sumber daya alam tersebut. Baik, sekarang kita masuk kepada materi pembelajaran. Yang pertama sekali kamu bisa lihat di monitor, yaitu bentuk muka bumi. Nah, sekarang bentuk muka bumi yang kita pelajari di kelas 7 ini adalah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah menjelaskan keragaman bentuk muka bumi. Bisa dipahami? Bisa. Lalu yang kedua, mengetahui manfaat bentuk muka bumi dalam aspek kehidupan manusia. Yang Bapak bilang tadi, nanti bentuk-bentuk muka bumi itu mempunyai aspek daripada kehidupan manusia. Karena kamu sudah tahu nggak ya, kalau kebutuhan manusia itu bisa diambil daripada sumber daya alam. Oke, lanjut. Setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, maka kita masuk daripada skema atau skep daripada materi belajar pada hari ini. Seterusnya kita lihat ya, ada nanti interaksi ya. Kita perhatikan gambar dulu, kita amati ya, terus gambar di samping adalah sebuah pemandangan yang indah ya. Kemudian kita lihat juga bukan siapa yang menciptakan? Allah. Kita manusia wajib tak mensyukuri? Wajib. Bisakah diambil daripada manfaat daripada keindahan tersebut? Bisa. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti yang di sini ada artinya. Nah, lihat artinya ya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi itu ya. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan mencari bumi langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, inilah interaksinya di dalam pembelajaran bentuk muka bumi. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ya, Bapak ingin mengatakan kepada kalian bahwasanya lembar kerja peserta diri. Nah, ini Bapak bagikan dulu. Ini, kemudian ini akan mempresentasi. Ya, nanti bekerja kelompok mempresentasi. Lalu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 akan memberikan pertanyaan. Paham? Nah, nanti kelompok 1 akan memberikan jawaban. Silakan nak, kerjakan terus. Terus.
Coba ambil dari sini, jangan sampai kena sinar itu. Sebelah sini lagi. Ya. Coba masing-masing kelompok yang lain mohon diperhatikan karena nanti ada pertanyaan daripada perwakilan kelompok. Paham? Tidak ada kelompok yang tidak bertanya. Paham betul? Oke, silakan kepada kelompok 1 mempresentasikan tentang dataran rendah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dataran rendah dengan saya sendiri Nazila Musfira. Saya Nuralinda. Saya Batu Cipta. Saya Dewi Asela. Isinya apa? Untuk memulai presentasi, kami akan menunjukkan yel-yel kami dari kelompok 1. Kami adalah kelompok 1, selalu siap serta semangat. Karena kami rajin belajar, tak pernah lelah ataupun malas. Oke, kita hapus. Kami akan mempresentasikan tentang dataran rendah. Pengertian dataran rendah adalah suatu daerah dengan tanah lapang yang luas dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah yang rendah, yaitu tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kegunaan atau manfaat dataran rendah yaitu sebagai pusat aktivitas penduduk seperti pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan pusat industri. Sedangkan untuk lahan perkebunan, tidak semua daerah dataran rendah cocok untuk dijadikan perkebunan dengan bergantung pada lokasinya. Hubungan dataran rendah dengan kehidupan masyarakat sekitar dapat memengaruhi mata pencarian penduduk yang merupakan kegiatan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Mata pencarian penduduk di setiap penduduk tidak sama. Di daerah dataran rendah biasanya digunakan untuk kawasan pertanian, peternakan, dan beberapa kegiatan industri lainnya. Oke, baik untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kami persilakan dengan kelompok 2 dulu. Coba mohon ya kepada kelompok 1 bisa didengar pertanyaan. Nanti tugas kalian kelompok 1 adalah memberi jawaban daripada pertanyaan kelompok 2. Silakan. Bagaimana keadaan tanah di dataran rendah? Iya, pertanyaannya bagaimanakah tanah di dataran rendah? Langsung dijawab lah. Umumnya tanahnya subur dan cocok untuk lahan pertanian. Kesimpulan daripada diskusi kita hari ini, yang pertama adalah mata pencarian untuk dataran rendah yaitu petani, buruh tani, dan pedagang. Anda sudah paham juga apa itu petani, apa itu buruh tani, dan apa itu pedagang. Lalu seterusnya adalah mata pencarian untuk dari daerah dataran tinggi yaitu perkebunan teh dan petani jagung. Jadi jangan coba-coba nanti petani jagung itu nanti menanam di dataran rendah. Nanti resikonya adalah banjir. Terus berikutnya adalah mata pencarian untuk di pantai yaitu nelayan dan pembuat garam. Kenal nggak kalian? Pembuat garam. Masih adakah pembuat garam yang ada di pantai? Masih ada? Masih ada kan? Nah, walaupun ada pabrik garam, namun ada juga masyarakat yang mengolah air laut itu menjadi garam. Nah, ini adalah buat kebutuhan masyarakat. Ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, gunung. Gunung adalah menjaga keragaman hayati. Nah, jadi dengan demikian, ya kamu bisa lihat dengan adanya gunung itu manfaatnya bagi manusia banyak dan juga untuk kelestarian daripada fauna. Apa itu fauna? Baik, demikian daripada presentasi atau pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya adalah
ya pembelajaran nanti. Pembelajaran nanti kita akan membicarakan tentang flora dan fauna. Nah, jadi ya buat ke depan, mudah-mudahan pembelajaran berikut kalian bisa mengikuti dengan baik dan kita akan buat model-model pembelajaran yang lebih menarik. Nah, selanjutnya ya PR kalian. PR kalian ada nanti tenaga endogen. Ada di situ di LKPD ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak kami, dengan berartinya ya pembelajaran kita pada hari ini ya semuanya sudah tampil secara maksimal, maka pembelajaran hari ini kita sampai di sini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, supervisi akademik yang kita lakukan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 sudah kita laksanakan dengan tempatnya adalah di kelas 73. Adapun supervisi kali ini kami mencoba untuk menyampaikan daripada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah keragaman bentuk bumi. Selanjutnya, siswa dapat memahami yang untuk di dalam aspek kehidupan manusia. Kami mencoba membagikan 5 buah kelompok dengan permasalahan yang berbeda-beda. Misalnya kelompok 1, mereka akan mendiskusikan tentang ragam bentuk muka bumi dataran rendah. Sedangkan kelompok 2, mereka akan mendiskusikan tentang dataran tinggi. Kelompok 3, mereka akan membahas tentang bukit. Kelompok 4, mereka akan membahas daripada gunung. Dan kelompok 5, mereka akan mendiskusikan tentang pegunungan. Adapun yang kami harapkan di dalam penyampaian materi kali ini itu adalah masing-masing kelompok mereka akan bekerja sama mencari, kemudian melihat, mengamati, dan tujuan akhirnya adalah mereka nanti akan mempresentasikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian kami juga membuat daripada presentasi kelompok ya adanya sesi pertanyaan. Nah, karena melihat apabila penampilan kelompok 1 itu kami berikan pertanyaan, masing-masing kelompok ada 1 pertanyaan. Nah, jadi alhamdulillah pertanyaan dari kelompok lain itu bisa dieksekusi oleh kelompok yang penyaji. Nah, sehingga menurut kami ya dengan adanya pemaparan 5 kelompok itu membuat kreativitas siswa itu bisa dapat menambah daripada wawasan si anak sekaligus untuk mendapatkan ilmu-ilmu di dalam khususnya keragaman bentuk muka bumi. Seterusnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supervisor, yang mana supervisor yang kami harapkan adalah Bapak Kepala, yang kebetulan pada hari itu Bapak Kepala kita, Bapak Muslijar SPD, dia dinas luar sehingga diganti oleh guru senior kami yaitu Bapak Dr. Andes Maratin. Nah, kami ingin setelah supervisi ini ada tindak lanjut ke depan buat daripada perubahan-perubahan yang akan datang untuk di dalam mendalami daripada pembahasan materi pembelajaran kepada peserta didik. Seterusnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah bekerja keras ya, terutama untuk membuat skenario ya, video pembelajaran. Mungkin
mungkin barangkali tanpa bantuan mereka, ya itu mungkin barangkali tidak ada arah, dan ini merupakan suatu hal yang terbaik yang bisa kami lakukan, sehingga skenario yang kami lakukan itu bisa bermanfaat bagi kami semua maupun bagi orang lain. Terakhir, kami berpesan kepada kita semua warga MCN 2 Aceh Selatan yang selama ini tugas yang paling berat ini adalah diemban oleh kepala madrasah. Harapan saya adalah kita semua, baik wakil kepala, wali kelas, dan wali-wali kelas dan dewan guru semua harus berpartisipasi untuk mendapatkan dan yang terbaik daripada layanan pendidikan kepada peserta didik untuk mendapatkan madrasah hebat bermartabat. Salam madrasah.